Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Untuk selamanya, Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, amin. Pagi hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Saudara Randy. Tapi sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak seluruh jemaat untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang baik Tuhan, yang boleh kami rasakan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang baik Tuhan, yang boleh kami terima, sukacita yang baru Tuhan, damai sejahtera yang baru, kasih setia yang baru Tuhan, yang boleh kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mulai Tuhan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang mau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang mau memberkati setiap peralatan yang kami pakai, media yang kami pakai, jaringan yang kami pakai Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami pun berdoa bagi pembicara kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang mau mengurapi, memberkati dia Tuhan, Engkau yang memimpin setiap apa yang dia ucapkan Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat tersampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita akan masuk dalam puji-pujian, dipersilakan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Mari umatnya sama-sama serukan. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Wow. Mari umatnya sama-sama serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Oh haleluya. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih
untuk kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kau hiasi kehidupan kami dengan kasih setiamu. Mari umat Tuhan, sama-sama kita angkat pujiannya, katakan: Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat teramat baik bagiku. teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita angkat pujian ini, sama-sama serukan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, oh haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat Teramat baik baik bagiku. teramat Aku ada. baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari Semua berkat ini, kemurahan-Mu Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat Teramat baik bagiku. teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik dan teramat baik bagiku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh ajaib perkasa penuh kemuliaan. Kami puji hormat agungkan nama-Mu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, Engkau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Haleluya. Mari umat Tuhan, sama-sama serukan. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sangat baik ya buat kita, saudara. Shalom semuanya, jemaat yang kasih Tuhan, selamat pagi. Buat hari Minggu pagi ini kita sama-sama boleh memuji Tuhan, kita boleh membenarkan firman Tuhan. Boleh dong kasih responnya dong, kasih reactionnya, atau yang bisa on cam dong. Saya pengen lihat siapa yang semangat pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, thank you. Ya, thank you semuanya. Pada pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya beri judul From Survival to Revival. Ya, artinya dari perjuangan hidup, bertahan hidup menjadi suatu kebangkitan atau kemenangan. Amin, saudara. Kita rindu setiap kita mendapatkan suatu kemenangan atau suatu kebangkitan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau berjuang saja, tapi kita mau mendapatkan suatu kebangkitan dalam kehidupan kita. Ya, amin, saudara. Sebentar. Ya, saya ambil dari satu kisah atau satu tokoh Alkitab yang terkenal di Perjanjian Lama. Kita tahu, saya ambil kisah daripada Yusuf anak Yakub. Ya, kita tahu tokoh ini sangat terkenal di Perjanjian Lama. Bahkan kisahnya itu diceritakan secara detail. Kalau kita boleh baca dari Kejadian 37 sampai pasal yang 37 sampai pasal ke-50, cukup lumayan panjang, saudara. Dari Yakub, dari Yusuf yang dengan saudara-saudaranya sampai hingga pada akhirnya dia meninggal dunia, diceritakan di situ. Ya. Nah, ada Yusuf ini adalah suatu anak dari Yakub dan Rahel. Ya, di masa tuanya Yakub dan Rahel diberikan anak yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf adalah menjadi anak kesayangan buat mereka semua, saudara. Ya, tapi dalam kisahnya ini ada 3 fase kehidupan dari Yusuf yang dapat kita pelajari dan sangat menarik sekali. Melalui kehidupan seorang Yusuf, kita belajar bagaimana Yusuf meresponi setiap kritis kehidupan yang dialami, masa-masa kehidupan yang dialami, dari suatu kebangkitan, dari suatu kejatuhan hingga sampai kebangkitan, atau dari suatu survival menjadi revival. Nah, ini kita harus pelajari. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini kita menemukan banyak suatu tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak suatu pergumulan dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Saudara, ada banyak suatu permasalahan yang kita hadapi pada saat ini gitu. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Bahkan di penghujung tahun 2021 ini, mungkin kita sudah melewati banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Dalam 1 tahun kebelakangan ini, kalau kita boleh lihat ke belakang ini, di masa-masa pandemi yang mungkin sulit, mungkin kita digoncang dalam suatu ekonomi, dalam pekerjaan kita, atau apapun lah, pasti semua orang itu merasakannya. Ya, itu kita melalui suatu perjuangan dalam kehidupan kita, atau survival dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar dari Yusuf ini bagaimana dia meresponi setiap tantangan-tantangan kehidupan yang dia lalui, pada akhirnya menjadi suatu kemenangan atau kebangkitan dalam kehidupannya. Ya, mari kita belajar sama-sama dari kisah Yusuf, bagaimana dia merubah dari survival menjadi revival dalam kehidupannya. Yang pertama, fase pertama yang dia alami adalah the dreamer atau tukang mimpi. Yusuf terkenal sebagai kakak-kakaknya atau saudaranya adalah sebagai tukang mimpi. Ya, kalau kita baca dari Kejadian 37 ayat 9 sampai 10, ada yang bisa bantu bacakan buat kita semua dari saudara-saudara sekalian. Ya, Kejadian 37 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Ya,
Amin. Saudara, terima kasih Pastor Rendra yang sudah membacakan firman Tuhan yang buat kita semua. Nah, di sini diceritakan bahwa Yusuf mendapatkan mimpi, dia menyampaikan kepada saudara-saudaranya, bahkan bukan hanya sekali ya, ini adalah mimpi yang sekian kalinya dia sampaikan kepada kakak-kakaknya dan juga pada saat ini ayahnya gitu. Dia terkenal sebagai tukang mimpi, saudara. Yang memiliki mimpi kalau misalkan mereka semua saudara-saudaranya bahkan orang tuanya akan menyembah dia sampai kepada tanah. Ya itu adalah hal yang sangat mustahil mungkin ya, karena dia adalah bukan berasal dari keturunan raja yang akan menjadi pewaris raja gitu. Tapi ini yang Tuhan berikan kepada dia. Fase pertama yang dia alami oleh Yusuf adalah the dreamer atau tukang mimpi. Ini adalah Yusuf alami sampai usianya ke-17 tahun, saudara. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub tadi, karena dia dilahirkan pada masa tua Yakub gitu. Jadi ya, Yakub sangat mengasihi daripada Yusuf. Dia diberikan jubah yang terbaik, dia diberikan jubah yang indah. Tetapi hal tersebut yang membuat saudara-saudaranya iri, bahkan merasa kasih sayang ayahnya itu tidak adil. Dia merasakan kalau misalkan saudaranya sangat membenci dia, bahkan tidak ramah terhadap Yusuf. Apalagi ditambah dengan mimpi-mimpi yang Yusuf katakan. Seperti itu. Tapi Yusuf tidak minta ingin dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Yusuf tidak minta mimpi-mimpi dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikannya kepada Yusuf, saudara. Tuhan memberikan mimpi-mimpi di hidup Yusuf. Ada banyak mimpi yang Tuhan berikan. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya karena hal tersebut. Tapi bukan Yusuf tidak meminta itu dalam kehidupannya, tapi Tuhan merancangkan seperti itu. Yusuf tahu visi Tuhan terhadap hidupnya. Tuhan sudah berbicara kepada dia, dia tahu visi Tuhan yang dia taruh dalam kehidupannya dia. Dia tahu bagaimana Tuhan akan merancangkan kehidupan kelak pada akhirnya nanti. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita, saudara? Apakah kita sudah memiliki visi daripada Tuhan? Kita sudah memiliki visi atau tujuan hidup kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apa visi Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, ini fase pertama yang Yusuf alami. Lalu, selanjutnya kita pelajari fase berikutnya dalam kehidupan Yusuf adalah survival atau bertahan hidup. Ya, saudara. Setelah fase pertama adalah fase tukang mimpi atau dia dikenal sebagai tukang mimpi, dibenci oleh kakaknya. Lalu dia masuk dalam fase berikutnya adalah fase bertahan hidup. Karena dibenci oleh kakak-kakaknya. Nah, ini kita baca dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Ada teman-teman yang mau bantu saya untuk bacakan lagi? Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ya, saudara, kita lihat di sini Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam suatu sumur. Buat beli es krim cepat. Sorry. Mami ini beli es krim. Oke. Ya, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya yang membenci dia. Kita tahu kan, saudara-saudaranya sangat membenci dia. Saudara-saudaranya berniat untuk membuang dia ke dalam sumur. Bahkan sebelumnya, saudara-saudaranya bukan hanya ingin membuang, tapi ingin membunuh dia. Membunuh Yusuf agar ya karena kebenciannya mereka gitu kan, karena kebencian mereka dia ingin membunuh Yusuf tersebut. Nah, ini adalah fase yang pertama, tahapan survival yang Yusuf alami, yaitu dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Lalu apa? Dijual kepada saudagar Midian sebesar 20 sikal perak, saudara. Jadi yang niat awalnya ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya karena melihat, aduh kayaknya kalau dibunuh ini ya apa. Jadi mereka melihat ada saudagar yang lewat, mereka punya niatan untuk ya sudah kita jual saja sebagai budak gitu. Bayangkan saudara, dari yang menjadi anak kesayangan daripada ayahnya, Yusuf harus mengalami proses, dia harus menjadi budak, dijual oleh kakak-kakaknya. Jadi dijual seberapa? 20 sikal perak. Kalau kita konversi, 1 sikal itu
Kalau berat itu ya sekitar 11,4 gram. Berarti kalau 20 sikal perak ya berarti sekitar 228 gram. Kalau kita lihat harga perak sekarang segramnya 13.000 misalkan gitu ya. Berarti 20 sikal perak itu sekitar ya 22,9 juta sampai 33 juta ya. Nah, itu harga yang harus dibayarkan oleh saudagar untuk membeli Yusuf sebagai budak. Nah, kita baca dari ayat Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar sebagai seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Setelah dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada saudagar Midian tersebut, saudagar Midian tersebut membawa dia ke Mesir, lalu dijual lagi kepada Potifar. Jadi itu perjuangan Yusuf ya, dia dibenci, bahkan pada waktu itu dia dibuang dan dia dijual, diberitakan kepada ayahnya bahwa dia itu diterkam oleh binatang buas. Jadi kakak-kakaknya bersekongkol untuk membuat suatu cerita bahwa Yusuf ini ya sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Dibuatlah cerita seperti itu saudara kepada ayahnya, sehingga ayahnya berkabung gitu. Ayahnya, karena ini adalah anak yang kesayangan daripada ayahnya. Nah, ini proses yang harus Yusuf alami pada kehidupannya. Tetapi apa selanjutnya diceritakan pada ayat 39 ayat 2 sampai 4. Ada yang bisa bantu bacakan kembali dari teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu? Ya, Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Amin, saudara ya. Nah, ini proses yang dialami Yusuf. Dia dibuang, dia dijual menjadi budak. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia dapat menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Dia tinggal di rumah Potifar. Dia dipercaya oleh Potifar untuk segala kepunyaan yang dia dimilikinya. Kekuasaannya itu diserahkan kepada segala yang dimilikinya itu diberikan kuasa kepada Yusuf, saudara. Kalau kita lihat ya, dalam kehidupan kita mungkin ada naik, ada turun ya. Kadangkala kita merasakan di bawah. Tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti akan buat berhasil. Tapi kita harus lihat respon daripada Yusuf. Bukan semerta-merta dia berhasil karena Tuhan sertai begitu saja. Pasti ada perjuangan yang harus Yusuf bayarkan. Dalam setiap proses kehidupannya yang Yusuf alami, dalam setiap proses kehidupan setiap musim kehidupan yang Yusuf alami pada saat itu pasti sangat tidak mudah gitu. Ada rentang waktu yang cukup lama gitu. Tapi di sini dibalik semuanya itu Tuhan menyertai dia. Kalau kita lihat arti nama daripada Yusuf ya saudara, arti nama daripada Yusuf dalam bahasa Ibrani itu adalah ditambahkan. Artinya ya Tuhan menambahkan dia, atau makanya dari anak yang tersayang daripada orang tuanya tiba-tiba dia menjadi budak, tapi tetap mendapatkan penyataan daripada Tuhan sehingga ia berhasil dalam setiap pekerjaannya. Di rumah Potifar melihat, wah Yusuf ini sangat diberkati oleh Tuhan. Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Segala pekerjaan yang dilakukan berhasil. Potifar melihat itu. Jadi bukan hanya Yusuf saja yang diberkati, Potifar pun diberkati oleh karena Yusuf ada bersama-sama dengan dia. Tapi tidak mudah pastinya. Kita tidak tahu berapa rentang waktu yang dibutuhkan Yusuf untuk menunjukkan hal tersebut ya saudara ya. Tapi inilah respon yang benar yang kita harus pelajari daripada sosok Yusuf tersebut. Dia memberikan respon yang benar. Ketika dia menjadi budak, dia melakukan yang terbaik. Dia belajar untuk bersabar, dia belajar untuk bekerja keras tentunya ya kan. Dia belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Coba kalau misalkan respon dia tidak baik gitu, mengeluh,
tidak melakukan pekerjaan yang baik, pasti dia tidak akan berhasil dan tidak akan disertai Tuhan. Kita akan disertai oleh Tuhan, tapi kita pun juga harus belajar meresponi setiap tantangan yang ada dalam hidup kita, dalam permasalahan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponinya? Kita lakukanlah dengan berlandasan dengan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita lakukan dengan tekun, dengan kesabaran. Mungkin Tuhan belum jawab doa kita, mungkin Tuhan belum buat kita berhasil, tapi lakukanlah dengan sabar, dengan tekun, dan dengan kerja keras, saudara. Seperti apa yang dilakukan Yusuf. Tidak semerta-merta dia menjadi orang yang sangat kepercayaan Potifar kalau misalkan dia tidak bekerja keras, dia tidak melakukan dengan kerja keras, dia tidak dengan sabar gitu, menunjukkan yang terbaik. Ya, saudara, nah ini fase kehidupan dalam kehidupan Yusuf yang dialami. Lalu Kejadian, kita baca lagi dari Kejadian 39 ayat 11-12 berkata, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar rumah. Nah ini fase kehidupan yang Yusuf alami selanjutnya tuh adalah perjuangan dia tidak berhenti pada saat itu aja. Bukan hanya dia berhasil di rumah Potifar, tapi Tuhan proses kembali. Yusuf itu adalah terkenal dengan perilaku yang manisnya, paras dan elok gitu ya. Jadi sehingga istri Potifar itu sangat naksir gitu dengan Yusuf, bahkan mengingini untuk tidur dengan Yusuf. Tapi respon apa yang Yusuf berikan? Yusuf menolak. Pada akhirnya Yusuf harus masuk ke dalam penjara, saudara. Dia harus merasakan menjadi tahanan di penjara. Kenapa? Karena dia menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Sehingga istri Potifar menjebak dia, seolah-olah Yusuf lah yang ingin menggoda dia lebih dahulu gitu. Karena Yusuf tidak mau gitu. Yusuf dijebak. Tapi ya itulah proses dari Tuhan. Tuhan uji dia di situ. Dia sudah berhasil menjadi seorang kepercayaan dari Potifar, tapi Tuhan uji dia melalui godaan daripada si Potifar. Ya, nah ini fase berikutnya adalah godaan isi Potifar sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, bagaimana dalam kehidupan kita kadang-kala kan kita juga merasakan, aduh kita disertai Tuhan nih hebat, tapi kadang-kala kita juga harus merasakan proses lagi. Nah itulah kehidupan kita dalam survival di dalam Tuhan, bertahan hidup di dalam Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan sampai pada akhirnya nanti. Oke. Lalu kita baca lagi nih perjalanan berikutnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuh, dalam setiap proses kehidupan yang Yusuf alami, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan tetap membuat dia berhasil dalam segala hal. Inilah respon yang benar yang Tuhan inginkan. Yusuf tahu bagaimana visi kehidupan dia untuk hidupnya dia. Dia tahu Tuhan mempunyai visi dalam kehidupannya dia adalah nanti gitu. Dan dia mengaminkan itu, dia berserah kepada Tuhan, dia melakukan dengan apapun yang dia bisa kerjakan, dia memiliki integritas yang baik dalam Tuhan. Jadi walaupun dia dalam penjara, dia masuk dalam penjara, dia tetap disertai oleh Tuhan, dia tetap menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Seluruh tahanan dipercayakan kepada dia gitu. Dan pada akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi. Kalau kita lihat ceritanya selanjutnya itu Yusuf menafsirkan mimpi daripada juru minum dan juru roti gitu. Pada waktu itu Firaun sangat kesal dengan seorang pegawai-pegawainya. Dia menjebloskan ke dalam penjara juru minum dan juru roti pada saat itu. Lalu mereka diberikan mimpi dan menceritakannya kepada Yusuf. Dan Yusuf di situ menafsirkan arti mimpi daripada mereka. Artinya bagaimana, saudara? Artinya begini, bahwa pada hari yang ketiga kepala juru minum tersebut akan dikembalikan kepada jabatannya. Artinya dia akan bekerja lagi dengan jabatannya yang sebelumnya sebagai juru minum. Tapi kalau kepala roti tersebut, dia akan digantung. Itu kepalanya dipenggal, ya. Nah itu singkat ceritanya seperti itu. Nah pada akhirnya Yusuf berkata, apabila kamu nanti sudah jabatanmu sudah dikembalikan, tolonglah ingatlah saya, gitu kan. Ya secara manusia, ya inginlah dia dipromosikan. Aduh,
Saya kan sudah membantu kamu nih untuk menafsirkan mimpi kamu gitu kan. Saya mau dong dipromosikan juga dong supaya saya juga bisa dibebaskan gitu kan dari penjara misalkan. Itu adalah sisi manusia ya saudara ya. Tapi hal tersebut tidak terjadi. Hal tersebut tidak yang dipikirkan Yusuf akan seperti itu tidak terjadi. Bahkan juru minum tersebut melupakan hal tersebut. Bagaimana respon dari Yusuf? Tentunya secara manusia mungkin bisa kecewa ya saudara ya. Kita bisa kecewa dalam setiap masalah yang ada, apalagi dari fase survival yang Yusuf alami. Dia merasakan di atas, dia merasakan di bawah, pasti ada muncul harusnya secara manusia ada rasa kecewa terhadap Tuhan. Kok begini ya Tuhan? Kok seperti ini ya Tuhan? Kadangkala juga kita melihat kan dalam kehidupan kita, kok Tuhan saya diproses seperti ini ya? Kok Tuhan saya mengalami seperti ini ya? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan gitu? Tapi bukan itu respon yang Yusuf lakukan. Tapi Yesus tetap berserah kepada Tuhan, dia melakukan yang terbaik karena Tuhan menyertai dia. Dia tahu Tuhan menyertai dia dan dia juga tahu visi yang daripada Tuhan yang atas hidupnya dia. Ya. Oke. Nah, ini adalah fase survival. Kalau kita lihat ada banyak ya proses yang Yusuf alami, ada banyak proses yang Yusuf hadapi dalam kehidupannya. Kita lihat nih, di fase ini Yusuf pada usia 17 tahun sampai 30 tahun. Cukup lama, saudara. Berarti sekitar 13 tahun ya. Dari dia dijual menjadi budak, terus menjadi budak di Mesir, masuk dalam penjara, itu rentangnya seperti 13 tahun. Di fase kehidupan ini Yusuf mengalami krisis kehidupannya. Yusuf mengalami penderitaan dan Yusuf harus bertahan untuk hidup. Betul. Dia menjadi anak kesayangan daripada bapaknya, tiba-tiba harus menjadi seorang budak. Bahkan budak di Mesir. Pada waktu itu dia adalah orang Ibrani. Dia harus menjadi budak di Mesir. Artinya adalah beda tempat, beda budaya, beda semuanya ya saudara. Lalu, namun di fase inilah Yusuf punya banyak alasan. Fase ini Yusuf punya banyak alasan untuk berkeluh kesah, meratapi nasibnya, bahkan menyalahi Tuhan. Betul, harusnya secara manusiawi, ya kan? Yusuf punya alasan untuk, kok kenapa ya Tuhan begini dalam kehidupan saya? Kok kenapa ya saya harus mengalami hal tersebut gitu? Tapi Yusuf meresponi dengan benar. Bukan itu yang respon yang Yusuf berikan. Nah, kita tidak melihat perkataan Yusuf dia untuk meratapi bahkan menyalahkan Tuhan. Kita tidak melihat Yusuf meresponi hal tersebut. Justru yang kita lihat adalah Yusuf terus diberkati. Artinya ya dalam proses itu Tuhan Yusuf berusaha dengan keras, dia bersabar, dia bertekun sehingga Tuhan mengurapi dia menjadi pada akhirnya nanti pada fase yang ketiga, saudara. Ya, ini kita sudah melewati 2 fase dalam kehidupan daripada Yusuf. Lalu fase yang berikutnya adalah revival atau kebangkitan. Ini adalah titik di mana Tuhan bangkitkan dia, Tuhan promosikan dia luar biasa, sehingga pada akhirnya kita baca dari Kejadian 41 ayat 14 sampai 15. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Inilah tuh, saudara. Tuhan promosikan dia yang pada waktu itu mungkin harusnya dipromosikan pada waktu juru minum itu kembali kepada jabatannya. Tapi setelah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan memanggil para ahli untuk menafsirkan mimpinya. Tidak ada yang bisa untuk menafsirkan mimpinya. Lalu juru minum teringat kepada Yusuf tersebut, menceritakan kepada Firaun, dan pada akhirnya Yusuf pun dibawa di dalam hadapan Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Ya, saudara, ia memberikan arti mimpi daripada Firaun tersebut. Dia menyarankan agar Firaun mencari orang yang bijak untuk mengatur agar Mesir pada saat itu memiliki persediaan makanan. Karena pada saat itu Mesir harus menghadapi 7 tahun kelimpahan, lalu kemudian 7 tahun kelaparan gitu. Dan pada saat itulah Yusuf mengalami suatu promosi dari Tuhan. Yusuf dipercayakan oleh Firaun untuk mengatur semuanya itu, bahkan diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Coba bayangkan saudara, dari seorang pengembala ternak gitu ya,
dari anak kesayangan daripada bapaknya, dijual menjadi budak. Dia bukan orang Mesir, tapi pada akhirnya dia memimpin daripada Mesir, memiliki kuasa pada Mesir. Itulah, dalam proses kehidupan, dalam survival, dia memiliki respon yang benar. Sehingga pada akhirnya Tuhan tetap memberikan visi yang baik buat dia, karena dia tahu, visi Tuhan itu terbaik buat hidup dia, maka dia percaya itu. Nah, ini fase revival dalam kehidupan Yusuf yang kita tahu. Di fase kehidupan ini Yusuf melaluinya daripada umur 30 tahun ya. Kalau kita baca tuh dia umur 30 tahun sampai umur 110 tahun gitu. Pada pasal ke-50. Sampai akhirnya Yusuf menutup mata untuk bertemu Bapa di surga. Nah, di fase ini kehidupan Yusuf diubahkan dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tuhan bangkitkan dan menjadikan Yusuf penguasa atas seluruh negeri Mesir, yang waktu itu adalah negeri yang terbesar. Bayangkan, kadangkala Tuhan itu promosikan kita bukan dengan suatu hal yang kita duga gitu. Tuhan promosikan kita melalui apa saja. Yang penting respon kita benar. Kita tetap dalam rancangan Tuhan. Kuncinya Yusuf mempercayai Allah. Satu-satunya Yusuf percaya kepada kedaulatan Allah. Itu saudara. Bagaimana proses kebangkitan yang Yusuf alami dari yang benar-benar kehidupan yang sengsara, Tuhan bangkitkan dia menjadi penguasa, bahkan pemimpin. Bukan hanya saja dia dapat menyelamatkan keluarganya dari krisis kelaparan, tapi dia juga dapat menyelamatkan seluruh negeri di Mesir dengan di bawah kepemimpinannya dia, dengan penyertaan daripada Tuhan tentunya. Ya, Tuhan promosikan Yusuf dengan sangat luar biasa. Tuhan pakai dia sangat luar biasa. Responnya tetap sama. Pada waktu dia mengalami setiap proses demi proses, respon daripada Yusuf tetap sama. Dia bukan berfokus kepada masalah yang dialami, tapi dia berfokus kepada Tuhan yang selalu menyertai dia. Nah, maukah saudara mengalami revival atau kebangkitan? Bagaimana caranya kita mengalami revival atau kebangkitan dalam kehidupan kita, saudara? Kita harus belajar daripada Yusuf. Bagaimana respon yang benar yang Yusuf telah teladankan kepada kita dalam hidupnya, dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Yang pertama yang kita pelajari adalah melihat dengan kacamata iman, menentukan respon dengan cara pandang Yusuf terhadap pergumulannya. Artinya apa dengan kacamata iman? Fokus kita adalah bukan terhadap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Fokus kita adalah bukan terhadap tantangan yang ada di depan kita, tapi fokus kita adalah pada visi Tuhan, pada rancangan daripada Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang terbaik buat hidup kita. Nah, itu fokus kita. Apapun yang kita telah hadapi sekarang itu adalah proses daripada Tuhan. Tanpa proses itu tidak ada progres, saudara. Kalau kita mau mengalami progres daripada Tuhan, kita mau mengalami suatu terobosan daripada Tuhan, nah kita harus diproses. Nah, tidak ada progres tanpa ada proses. Lalu yang kedua, berhenti menanyakan why atau mengapa Tuhan seperti ini hidup saya, mengapa kok saya gagal, kenapa kok saya gagal, jatuh lagi Tuhan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Stop. Berhenti menanyakan mengapa. Yusuf percaya Allah punya kuasa dan pemeliharaannya yang terus-menerus atas kehidupan kita. Ya, artinya fokus kita tetap kepada Tuhan, bukan terhadap masalah tersebut ya. Jadi berhenti mengatakan kenapa ya Tuhan, tapi ya kita percaya, kita berserah kepada Tuhan atas segala permasalahan yang kita hadapi sekarang. Karena pemeliharaan Tuhan tetap ada. Kalau pada waktu itu Tuhan menyertai Yusuf dalam setiap proses kehidupan yang dia lalui pada saat itu, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita dalam setiap proses kehidupan yang kita alami, setiap tantangan yang kita alami. Tuhan yang sama juga yang akan membangkitkan kita dari fase survival menuju revival. Amin, saudara. Ya. Nah, saya tutup dengan sebuah ayat Alkitab dari Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin, saudara.
Jadi segala sesuatu Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Tuhan yang pasti adalah rancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting di sini, bagaimana respon kita dalam setiap proses yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hidup ini bukanlah tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Jadi ya hidup kita ini saat ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan itu apa? Tentang visi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada orang yang terlahir dengan serba kemampuan, dengan penuh dengan harta. Ada orang yang lahir dengan kekurangan dalam hidupnya. Ya itulah visi Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Jadi hidup ini fokusnya adalah bukan tentang kitanya, tapi kepada Tuhan. Bagaimana fokus kita, bagaimana respon kita atas rencana yang Tuhan telah berikan. Jadi biarlah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mempersembahkan untuk menggenapi segala firman yang ada, untuk sebagai firman yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita, apapun tantangan dan permasalahan yang kita sedang hadapi sekarang. Ayo teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Tuhan menyertai kita sepenuhnya. Tuhan menyertai dalam setiap proses yang kita lalui. Dan fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan yang ada di depan kita. Amin. Mari kita responi firman ini dengan kita nyanyikan satu lagu. Ya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar pada siang hari ini ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan. Kami tidak mau berfokus kepada permasalahan yang kami lalui pada saat ini Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan adanya revival dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan meresponi segala sesuatunya dengan benar Tuhan. Kami mau berfokus kepada visi yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat berfokus kepada Engkau dan seturut Tuhan dalam masuk dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan
siang hari ini Tuhan kami telah belajar Tuhan dari sosok Yusuf Tuhan, di mana dia adalah seorang tukang mimpi Tuhan yang diproses begitu berat Tuhan. Proses Tuhan dari suatu titik terendah Tuhan, Kau proses dia dan Kau promosikan dia Tuhan. Pada akhirnya Tuhan ada revival dalam kehidupannya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan adanya revival Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pada saat ini kami merasakan Tuhan suatu proses Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami juga Tuhan mau berfokus pada Engkau Tuhan. Biarlah ada revival demi revival Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam setiap proses hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Biarlah kami tetap memberikan respon yang terbaik Tuhan, memberikan respon yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bila firman yang telah ditabur ini Tuhan dapat menjadi rema kehidupan buat kami semua satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan firman yang telah Kau taruh dalam hati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau memimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan kedepannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Terima kasih untuk Saudara Randy atas firman-Nya pada siang hari ini. Sangat memberkati ya, terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang sungguh memberkati ya Bapa. Terima kasih untuk kami diingatkan kembali lewat kisah Yusuf Tuhan, bagaimana dia bertahan Tuhan dan bagaimana dia timbul sebagai pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Bapa firman Tuhan pada siang hari ini dapat bertumbuh, berkembang dan dapat berbuah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami boleh menjadi pemenang Tuhan dalam setiap apapun yang saat ini kami gumulkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Saudara Randy yang membawakan firman pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dia lebih lagi Tuhan. Engkau yang urapi dia, Engkau yang pakai dia lebih lagi Tuhan. Engkau yang perluas pelayanannya Bapa lebih lagi ya Tuhan. Sehingga lewat dia Tuhan dapat membawa jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan kepadamu Tuhan, sehingga nama-Mu lebih dimuliakan lebih lagi ya Bapa. Saat ini kami pun berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan Pak Hendra ya Bapa, beserta keluarganya, kiranya Tuhan juga yang mau memberkati dia dalam pelayanannya Bapa. Tuhan pimpin urapi dia Tuhan dalam menggembalakan God Center ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan selalu ada Tuhan melingkupi dia ya Bapa. Saat ini juga ya Bapa, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, jemaat God Center. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati jemaat God Center pribadi demi pribadi ya Bapa. Kau yang menguatkan mereka satu persatu Tuhan dalam pergumulannya ya Bapa. Menguatkan iman mereka ya Bapa. Kau yang berkati Tuhan Yesus. Kau yang menjawab juga Tuhan setiap doa-doa pergumulan mereka ya Bapa. Sehingga dengan sukacita ya Bapa kami dapat menikmati setiap jawaban doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau yang senantiasa menjaga jemaat God Center ya Bapa. Jagai mereka kami semua juga ya Bapa dengan kesehatan-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat selalu berada dalam hadirat Tuhan, selalu berada dalam track-Nya Tuhan ya Bapa. Lindungi kami Tuhan daripada mara bahaya dan daripada sakit penyakit ya Bapa. Tuhan, kami pun berdoa ya Bapa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau juga yang mau memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau yang lindungi ya Bapa daripada mara bahaya, daripada sakit penyakit juga ya Bapa, dari hal-hal yang tidak baik, dari bencana alam juga ya Tuhan. Engkau yang mau menutup bungkus bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami pun berdoa untuk para pemimpin Tuhan dari bangsa kami ya Bapa, Presiden, Wakil Presiden, juga untuk setiap pemerintahan yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan juga ada pada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga ya Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di
bangsa Indonesia maupun di seluruh dunia, untuk para penginjil juga ya Bapak. Kiranya Tuhan kami semua selalu aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai setiap perjalanan kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan, yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk para penginjil juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Injil boleh diberitakan lebih lagi Tuhan, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau, mengenal kebenaran akan firman Tuhan, sehingga mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup percaya kepadamu Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan masuk dalam pengumuman, dipersilakan. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead sing, hail the Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ada satu hal yang saya ulangi untuk dari pengumuman tanggal 26 kita ibadah raya kembali, masih online. Doakan supaya kiranya tidak ada masalah dengan varian baru virus ini dan tahun depan kita bisa onsite, atau walaupun hybrid ya, seandainya kita bisa onsite, kita juga akan hybrid, jadi ada onsite-nya, ada online-nya. Yang nggak bisa datang onsite bisa tetap terlayani secara online gitu. Jadi kita kembali beribadah raya minggu depan secara online, yang kemungkinan kita lakukan untuk minggu terakhir ini secara YouTube. Nanti kita berikan linknya. Nah, sebelumnya hari Sabtu kita ada morning call, tetap setiap Sabtu itu kita ada morning call. Diundang untuk seluruh jemaat yang punya beban doa, silahkan datang ke morning call ini ya. Baik saudara sekalian, terima kasih telah hadir dalam ibadah raya kita. Mari tetap semangat seperti pesan firman Tuhan tadi. Ketika Yusuf dipromosikan, itu adalah tahun-tahun krisis ya. Ternyata ada rencana Tuhan di sana bahwa akan terjadi kelaparan, krisis moneter untuk seluruh dunia. Tapi justru itu ada promosi, kesempatan. Jadi kalau ada goncangan di dunia ini, baik secara ekonomi, secara kesehatan seperti pandemik saat ini, mari kita lihat itu bukan sebagai suatu masalah yang besar, karena Tuhan kita lebih besar daripada semuanya itu. Tapi mari kita lihat itu sebagai suatu kesempatan untuk promosi. Kuncinya adalah mari tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Mari kita tetap tertanam dalam komunitas. Mari kita tetap kompak di dalam Tuhan. Semangat tetap melayani Tuhan, merenungkan firman-Nya. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauh dari komunitas orang-orang kudus. Mari tetap pegang erat kesatuan roh yang telah diajarkan oleh para rasul. Ya, jadikan semua itu sebagai suatu kesempatan jika Tuhan izinkan suatu masalah. Ya, kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa, biar itu motivasi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, katakan Yesus tetap baik bagi kita. Baik, mari kita akhiri ibadah raya kita pada saat ini. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang berkenan memberkati umat-Mu saat ini. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Surgawi, berkat kesehatan,
berkat kekuatan, berkat keselamatan, juga berkat-berkat keuangan turun atasmu, juga cinta kasih Yesus menaungi engkau, keluargamu, engkau dengan pasanganmu, engkau dengan anak-anakmu, juga engkau dengan rekan-rekan sekerjamu maupun rekan studimu. Juga persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, buat Randy, Kotantan, Ciela, Joel, terima kasih buat Jeffrey, Wijaya, Febri, Desvani, Ibu Nia, terima kasih, Aldo, Diba, dan sekeluarga, Nathan, Cisusan, Cidebora, Jenitan, dan semua yang telah hadir termasuk Krisali, Cilina, terima kasih, Hari selamat hari Minggu, Minggu Tuhan Yesus semuanya. Tuhan Yesus memberkati, memberkati. haleluya. God bless. Terima kasih Pak Het dan Randy. Tuhan berkati semuanya. God bless, God Cisusan. bless, Yesusan. Tuhan Makasih selamat hari Minggu.